Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kanza, NPM 202201013, Program Studi Keperawatan Universitas Jalan Ahmad Yani. Di sini saya akan melakukan praktikum nervus kranial dan kekuatan otot. Sebelum melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu jika sudah selesai, saya akan melanjutkan menggunakan masker. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan nervus olfactorius. Pemeriksaan ini yaitu tentang indera penciuman. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan seberapa tajam indera penciuman Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak sedang merasakan pilek? Tidak, Mbak. Baik, saya akan cek dulu. Kemudian untuk yang berikutnya, coba Mbak tutup lubang hidung yang sebelah kiri ya. Hembuskan nafas secara perlahan. Baik, lakukan hal yang sama pada lubang hidung yang sebelah kanan. Baik. Saya ingatkan ya Mbak, jika nanti saya memberikan bau-bauan saat Mbak menciumnya, Mbak tolong tutup mata ya. Iya, Mbak. Baik, silakan untuk menutup mata terlebih dahulu. Tutup hidung yang sebelah kiri Mbak. Tuh, apa ini Mbak? Kopi. Bagus. Selanjutnya, Teh. bagus. Untuk yang selanjutnya, Kayu manis. baik. Untuk berikutnya, saya akan melakukan hal yang sama pada hidung yang sebelahnya. Mohon tutup kembali hidung yang sebelah kanan. Teh. Baik. Kayu manis. Baik. Kopi. Baik. Terima kasih untuk indera penciuman Mbak normal. Kita akan melakukan pada pemeriksaan selanjutnya. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan nervus opticus. Pada pemeriksaan ini terdiri dari dua pemeriksaan yaitu pemeriksaan visual dan pemeriksaan lapang pandang. Untuk yang pertama sekarang kita lakukan adalah pemeriksaan visual. Nanti Mbak dianjurkan untuk menutup mata sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kiri dan menyebutkan berapa angka yang saya angkat menggunakan jari. Apakah Mbak siap? Siap, Mbak. Tutup mata Mbak sebelah kiri menggunakan tangan yang sebelah kiri. 2, 5, 1. Baik, lakukan hal yang sama pada mata yang sebelahnya. Tutup mata sebelah kanan. 2, 3, 4. Baik. Untuk pemeriksaan yang kedua dalam pemeriksaan nervus opticus yaitu pemeriksaan lapang pandang. Mohon Mbak dianjurkan menutup mata kanan terlebih dahulu. Lalu Mbak akan saya arahkan benda ini. Apakah masih terlihat ataukah tidak? Nanti Mbak bisa mengoreksinya sendiri. Oke, Mbak. Mohon untuk menatap hidung saya. Baik. Masih. Akan kita mulai. Masih. Apakah masih terlihat Mbak? Masih, Mbak. Masih. Masih terlihat Mbak? Masih. Baik, lakukan pada mata yang sebelah. Saat ini mata kiri yang ditutup. Akan kita mulai. Masih. 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 Apakah masih terlihat Mbak? Masih, Mbak. Masih. Apakah
masih terlihat Mbak? Masih, Mbak. Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan 3, 4, dan 6, yaitu pemeriksaan nervus oculomotoris, trochlearis, dan abdusen. 3 pemeriksaan nervus ini meliputi gerakan bola mata dan refleks pupil. Nanti saya akan memberikan prosedurnya. Baik, untuk yang pertama, tolong Mbak mengikuti benda yang saya pegang, yaitu menggunakan gerakan mata. Jika saya mengerahkan ke atas, bola mata Mbak ikut ke atas. Jika saya ke bawah, ikut bawah. Jika saya ke samping kanan, ikut ke samping kanan. Jika ke kiri, ikut ke kiri. Sudah paham Mbak? Sudah, Mbak. Baik, akan kita mulai dari sekarang. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks pupil. Yang pertama, saya akan melakukan secara direct atau secara langsung atau terbuka. Baik Mbak, saya akan melakukannya. Saya akan melakukan kepada mata yang sebelah. Baik, untuk pupil mengecil atau menciut saat terkena senter. Cara refleks pupil yang kedua yaitu menggunakan cara indirect atau menggunakan tertutup atau tidak secara langsung. Saya akan menutup mata Mbak sebelah kiri, apakah yang sebelah kanan akan ikut bermiosis atau tidak. Baik, yang sebelah kiri mengikuti miosis juga. Saat saya melakukan senter kepada mata kiri, yang sebelah kanan juga ikut miosis. Untuk yang terakhir dari pemeriksaan ini, kita akan melakukan pemeriksaan gaya akomodasi dari pupil. Saya akan memberikan benda ini secara maju mundur, bagaimanakah reaksi pupil Mbak? Baik, saat ini kita akan melakukan pemeriksaan yang kelima, yaitu pemeriksaan nervus trigeminus. Yaitu pemeriksaan ini menginervasi untuk otot-otot di oral, yaitu pengunyahan. Dalam nervus kita akan memeriksa bagaimana fungsi motorik dan sensorik pada saraf ini. Untuk pemeriksaan motorik, kita meminta pasien untuk saling menggigit gigi bagian atas dan juga bawah dengan rapat dan kencang. Kita meraba bagian musculus masseter ya tanpa kontrasi. Lalu pemeriksaan palpasi di daerah musculus temporalis, baik tanpa kontrasi juga. Untuk pemeriksaan sensoris, kita akan meminta pasien untuk memejamkan mata, lalu bagaimana pasien mengidentifikasi bagaimana rangsangan itu mulus ataukah tajam. Mohon Mbak untuk memejamkan mata terlebih dahulu. Baik Mbak, apakah Mbak merasa ada rangsangan? Tidak, Mbak. Baik. Halus, halus, tajam, 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 halus, tajam, halus, tajam, halus, halus, halus. Baik. Kemudian coba buka mata Mbak dan buka mulut Mbak agak lebar ya. Jadi di sini saya akan melakukan penekanan pada Mbak. Jika pada normalnya mulut akan menutup jika dilakukan pengetukan. Baik. Untuk berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang ketujuh, yaitu pemeriksaan nervus fascialis. Untuk pemeriksaan ini ada 2 cara, yaitu dengan cara pemeriksaan sensoris dan pemeriksaan motoris. Untuk pemeriksaan motoris, saya akan memerintahkan pasien memejamkan mata sekuat-kuatnya, lalu saya akan mencoba untuk membukanya. Baik Mbak, tolong pejamkan mata yang sekuat-kuatnya, dan saya akan mencoba membuka. Ya, di sini terlihat bahwa kelopak mata pasien cukup kuat. Baik, untuk yang selanjutnya silahkan buka mata Mbak, lalu angkat alis hingga dahi mengkerut. Lakukan seperti itu, apakah hal tersebut simetris atau tidak? Baik, simetris. Dan selanjutnya kita akan memperhatikan lipatan nasolabial pada pasien. Ya, di sebelah sini. Kita akan memerintahkan pasien untuk mencucu mulutnya dan bersiul. Lalu
lalu mengembungkan pipi. Lalu saya akan mencoba menekan. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan sensorik, yaitu saya akan memerintahkan pasien untuk memejamkan mata lalu untuk mengidentifikasikan 4 rasa, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Lalu pasien diperintahkan untuk menjulurkan lidah yang agak panjang dan tidak mengembalikan sebelum saya memerintahkannya. Silakan Mbak untuk memejamkan mata dan menjulurkan lidah. Jangan masukkan lidah sebelum saya memerintahkan ya. Manis, Baik. asin, Baik. aham, Baik. 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 Silahkan boleh dimasukkan lagi lidahnya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ke-8, yaitu pemeriksaan nervus vestibulocochlearis. Pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan tentang pendengaran dan keseimbangan pada pasien. Untuk pemeriksaan ini kita membutuhkan garpu tala untuk membantu dalam proses pemeriksaannya. Dalam proses pemeriksaan vestibulocochlearis ini terdapat 3 jenis pemeriksaan pendengaran, yaitu yang pertama tes Weber, kemudian tes Hine, dan kemudian ada tes Swabach. Untuk yang pertama kita mulai dari tes Weber. Tes Weber ini yaitu dengan cara menggetarkan garpu tala lalu meletakkannya di tengah korteks. Lalu tanyakan pada pasien untuk mengidentifikasi apakah ada getaran di salah satu telinga atau tidak. Tidak, Mbak. Baik. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu menggunakan pemeriksaan tes Rine. Pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui pengantaran bunyi atau getaran melalui tulang atau melalui udara. Lalu kita akan menggetarkan kembali garpu tala, lalu akan meletakkannya di belakang telinga atau di bagian tulang mastoid. Apakah suaranya sudah menghilang, Mbak? Sudah, Mbak. Lalu kita pindahkan ke depan telinga pasien. Apakah sudah menghilang, Mbak? Sudah, Mbak. Lalu garpu tala diberikan kepada pemeriksa. Ya, sudah menghilang. Normalnya suara getaran pada garpu tala antara pasien dengan pemeriksa yaitu sama-sama jika suaranya sudah menghilang. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu dengan cara menggunakan tes Swabach. Pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan melalui udara. Kita akan meminta pasien untuk mendengarkan garpu tala kembali dan dilakukan sama pada pemeriksa secara bergantian. Yang pertama saya akan menggetarkan garpu tala terlebih dahulu, lalu meletakkan garpu tala di depan telinga pasien. Terdengar. Terdengar? Terdengar. Terdengar? Terdengar. Terdengar? Tidak. Baik, tidak terdengar. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ke-9 dan ke-10, yaitu pemeriksaan nervus glossopharyngeus dan pemeriksaan nervus vagus. Pemeriksaan ini akan dilakukan 3 hal. Untuk yang pertama yaitu pemeriksaan pada pasien refleks menelan, letak uvula, dan refleks muntah pada pasien. Kita akan memulai pada refleks yang pertama yaitu refleks menelan. Kita akan memberikan minum kepada pasien, lalu kita amati naik turunnya pada leher pasien. Baik, mari kita amati pada refleks menelan pada pasien. Silakan diminum, Mbak. Ya, terlihat jelas pada leher pasien adanya naik turun, sehingga pada nervus ini menunjukkan bahwa nervus ini bergerak secara normal atau bekerja dengan normal. Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua yaitu kita akan melihat uvula dan pita suara pada pasien. Saya akan meminta pasien untuk membuka mulut dan lebar dan mengeluarkan bunyi
Baik, kita akan melihat uvula pada pasien. Diharap pasien untuk membuka mulut dan mengucapkan A. Baik, terlihat uvula berada di tengah pasien dan bergetar saat mengucapkan A. Baik, untuk gerakan yang ketiga kita akan membuat refleks pada pasien. Kita akan menyuruh pasien untuk membuka mulut yang lebar dan kita akan menyentuh bagian belakang hingga memunculkan refleks muntah. Buka mulut yang lebar, Mbak. Baik, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu yang ke-11, pemeriksaan nervous accessories. Pemeriksaan ini kita akan melakukan pemeriksaan dengan dua muskulus, sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Yang pertama kita akan melakukan pada musculus sternocleidomastoideus, kita akan meminta pasien untuk menengok ke arah kanan dan ke kiri. Meminta pasien untuk menengok ke sebelah kanan, lalu otot dari sternocleidomastoideus akan teraba dan terkontraksi. Lakukan hal yang sama untuk menengok sebelah kiri dan otot ini sama teraba. Untuk pemeriksaan yang selanjutnya, untuk pemeriksaan yang kedua ini yaitu pemeriksaan trapezius, kita akan melihat kondisi bahu pasien untuk yang sebelah kanan dan sebelah kiri harus simetris. Minta pasien untuk mengangkat bahunya dan kita mencoba menahannya. Baik, normal atau baik. Untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan ke-12 yaitu pemeriksaan nervous hypoglossus. Pemeriksaan ini yaitu menginervasi bagian bawah lidah sehingga fokus pemeriksaan ini kita lakukan bagaimana fungsi lidah tersebut. Ada dua gerakan. Yang pertama adalah kita meminta pasien untuk membuka mulut. Coba buka mulutnya, Mbak, lidahnya tetap di dalam. Baik, kita lihat posisi dari lidah. Untuk kondisi normal, lidah tetap berada di bagian tengah seperti pasien tersebut. Jika pasien mengalami paralisi sebelah kiri, maka lidah sebelah dalam akan mengarah ke bagian kanan. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang kedua, pemeriksaan ini pasien diminta untuk menjulurkan lidah yang agak panjang. Normal pada lidah. Jika normal, lidah akan tetap di tengah. Namun, jika terjadi kondisi paralisis sebelah kiri, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, jika terdapat paralisis lesi sebelah kanan, maka lidah yang dijulurkan ke depan akan jatuh ke sebelah kanan. Baik, untuk praktikum kali ini yaitu praktikum nervus kranial pada pasien didapatkan hasil yang normal semua pada bagian nervus. Saya akhiri pada praktikum ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemeriksaan respon refleks ini, yang pertama, saya akan melakukan refleks bicep. Refleks bicep ini didapat melalui pergelangan tendon bicep pada saat siku dalam keadaan fleksi. Penguji menyokong lengan bagian bawah, satu lengan mengambil menempatkan jari telunjuk dengan menggunakan palu. Jika respon normal dalam fleksi pada siku dan kontraksi bicep. Refleks tricep. Lengan klien difleksikan pada siku dan diposisikan ke depan dada. Pemeriksa menyokong lengan klien dan mengidentifikasi tendon tricep dengan memalpasi 2,5 sampai 5 cm di atas siku. Pemukulan langsung pada tendon normalnya menyebabkan kontraksi otot tricep dan ekstensi siku. Refleks patella. Refleks patella dapat ditimbulkan dengan cara mengetuk tendon patella tepat di bagian bawah patella. Meriksa menyokong kaki untuk memudahkan relaksasi otot. Kontraksi ini yaitu quadricep dan ekstensi lutut adalah respon yang normal. Untuk yang kelima yaitu refleks tendon Achilles. Pemeriksaan ini dengan posisi tungkai klien ditekukan di sendi lutut dan kaki didorsifleksikan.